Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Terima kasih, kita ketemu lagi di sesi akun of hotel, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang terkait dengan accounting of hotel, di mana yang ada di back office manajemennya ya, mengenai tugas dan tanggung jawab, yaitu SOP dan job description ya. Di sini untuk accounting hotel sendiri dikatakan sangat unik karena merupakan perpaduan antara akuntansi jasa dan akuntansi manufaktur atau produk barang ya. Kita tahu di hotel itu ada penghasilan kamar atau pendapatan dari kamar dan juga dari food and beverage atau makanan dan minuman, dan juga ada yang layanan kamar. Jadi ada akuntansi jasa dan akuntansi manufaktur. Ya, wajar saja jika di departemen accounting memiliki staf yang lebih banyak dibandingkan departemen lain, semisal staf marketing. Karena pada back office sendiri atau di divisi accounting ini dibagi menjadi dua subdivisi, ya ini adalah divisi finance atau administrasi dan juga divisi logistik atau store. Ya, di sini kita bisa lihat ya susunan dari departemen accounting. Jabatan yang paling tertinggi di accounting departemen adalah seorang chief akuntan atau finance controller ya, atau FC. Lalu di dalam finance ini ya, di bagian finance nanti yang tertinggi adalah di accounting atau bookkeeper. Selanjutnya ada income audit, lalu ada account receivable, account payable, general kasir, dan juga electronic data processing atau seorang EDP atau bagian IT. Nah, itulah yang kesemuanya meliputi yang ada di finance ya, finance section dari mulai bookkeeper hingga ke IT. Lalu kita beralih ke store ya, jabatan tertinggi adalah di cost control. Selanjutnya juga ada staff purchasing, receiving, dan storekeeper. Nah, selanjutnya di bagian front desk itu ada night audit dan juga kasir outlet. Baik, kita langsung saja untuk mempelajari satu persatu yang terkait dengan standar operasional and procedure maupun juga job desk-nya masing-masing. Nah, sebelum kita mulai untuk membahasnya, kita juga harus perlu memahami yang namanya struktur organisasinya. Di sini terlihat struktur organisasi yang komplit ya. Ini adalah yang biasa dipakai di hotel bintang 5 ya. Ya, di sini juga ada yang terkait dengan operator kasir sendiri ya. Kasir outlet itu adalah di restoran sendiri, ada bar juga ada kasirnya, room service juga ada kasirnya, lalu drugstore pun juga ada kasirnya. Namun dari sekian ini kita akan mengkondisikan dengan kebutuhan daripada manajemen itu seperti apa ya. Di sini akan kita tampilkan juga yang terkait dengan yang sudah atau seringkali diterapkan di hotel sekarang ini, baik itu di bintang 3 maupun 4 seperti ini ya. Struktur organisasi accounting departemen yang pertama adalah dari chief akuntan, lalu juga ada asisten chief akuntan. Selanjutnya di sini jabatan yang paling tertinggi adalah bookkeeper ya, setelah dari ini lalu ke cost control, dan selanjutnya adalah general kasir, ada account receivable, ada account payable, ada income audit, night audit, dan juga kasir. Di sini juga ada yang terkait dengan purchasing, EDP maupun storekeeper tadi. Ya, itu ya. Jadi seperti itu yang terkait dengan ini. Oh iya, mohon maaf di sini yang terkait dengan receiving, di sini biasanya ada merangkap di storekeeper ya. Jadi kadang-kadang receiving itu jadi satu dengan storekeeper. Tetapi ada juga hotel yang receivingnya sendiri,
store keepingnya juga sendiri. Tergantung daripada kebutuhan daripada manajemen hotel tersebut. Ya, begitu. Walaupun bintang 4, tetapi kalau bisa dikondisikan multitasking, mengapa tidak? Why not? Itu ya. Baik. Ya, kita lanjut ke job description accounting department. Ya, di sini ada finance manager atau chief accounting atau finance control. Ya, di sini tugas-tugasnya kita banyak sekali juga ya, yang namanya decision maker, yang namanya seorang head itu yang jelas hal utama adalah memeriksa dan menyetujui laporan finance statement yang merupakan barometer daripada ukuran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen melalui accounting department yang akan dilaporkan setiap bulannya. Ya, dan ini disiapkan dulu, di-prepare dulu oleh seorang bookkeeper. Selanjutnya juga seorang finance itu juga bertanggung jawab terkait dengan pemerintahan, terkait dengan laporan pajak, juga terkait dengan apa ya, yang kumpulan hotel semuanya, ya, pengeluaran maupun juga penerimaan uang dari pendapatan di hotel. Ya, kita ini juga ada pembuatan jurnal, lalu memeriksa semua pekerjaan apa itu dari income audit, account payable, semuanya. Jadi yang harus dicek semuanya. Dan ini juga bertanggung jawab terhadap general manager. Itu ya. Itu yang terkait dengan finance control. Fungsinya adalah menyangkut juga terkait dengan penyusunan proses kegiatan pencatatan, laporan keuangan, pengendalian, dan juga melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek keuangan maupun operasional, serta menyusun anggaran-anggaran perusahaan yang nantinya akan dikondisikan dan diberikan kepada seorang general manager, dan seperti itu juga melaksanakan yang terkait dengan tugas-tugas di accounting department yang dia pimpin. Nah, ini adalah tugas hariannya, ya. Jadi memang tugas hariannya juga harus benar-benar baik ya, di antara meneliti seluruh laporan, menandatangani daily income summary, ada daily sales report, ada daily collection report, semua yang terkait laporan-laporan ini harus dikondisikan setiap harinya, ya, secara rutin tugasnya untuk mengontrol semuanya, ya. Tuh. Juga ada ya, ini ada ya, banyak sekali ya, melakukan penelitian, meneliti dan melakukan tindak lanjut seluruh laporan, lalu juga yang terkait dengan hal-hal mengenai ini apa hutang maupun juga mengenai kewajiban-kewajiban hotel lainnya. Ya, ini ada juga tugas mingguan atau 10 hari ya, terkait dengan weekly report food sale and cost, dan juga mengenai report dari beverage, dari juga mengenai apa tindak lanjut terhadap proses inventory yang terkait dengan di bagian cost control juga ya. Nah, ini juga ada tugas bulanan ya, jadi mengkoordinir semuanya, meneliti dan menandatangani yang terkait dengan hal-hal yang menjadi ruang lingkup dari laporan-laporan harus dilaporkan ya. Jadi disinilah ada beberapa yang terkait itu, ada yang juga minimal sebulan sekali mengadakan cek mengenai house bank ya, berapa house banknya, yang terkait dengan penerimaan barang gimana, di setor bagaimana, terus nanti juga apa itu hutang-hutang ataupun pendapatan atau yang masih dalam bentuk piutang itu berapa saja ya, dan juga terkait dengan barang-barang yang ada di gudang juga. Nah, ini ya, jadi bisa kita lihat memang cukup menyita yang terkait dengan tugas-tugas seorang finance control atau seorang head di accounting. Itu ya. Baik. Selanjutnya ada tugas tahunan juga terkait dengan keseluruhannya adalah mengenai inventory,
Ya, inventory tahunan ada, ya, atau inventory tahunan juga dilaksanakan dan itu harus diawasi langsung juga oleh seorang FG. Lalu yang terkait dengan proyek-proyek dan juga membuat persiapan mengenai budget. Nah, itu juga ya anggaran yang akan dilaksanakan. Ya, biasanya dimulai pada bulan September itu sudah mulai menyusun yang namanya budget atau anggaran pendapatan maupun pengeluaran di tahun depan. Ya, di sini juga terkait dengan menyusun program rencana kerja accounting department. Ya, ini secara umumnya dia harus terkait dengan budget atau anggaran. Baik, seorang FG juga dibantu seorang asisten chief akuntan, yang mana tugas intinya adalah mengkondisikan yang terkait dengan tugas-tugas seandainya seorang CA atau FG itu berhalangan hadir atau ada suatu kepentingan. Ya, itu ya membantu pekerjaan keseharian dari chief akuntan. Ini ya, jadi adalah fungsinya seperti itu ya, yang terkait dengan asisten chief akuntan. Nah, ini biasanya juga ada hotel yang tidak memakai seperti itu. Semuanya tergantung pada manajemen masing-masing ya. Baik, selanjutnya ini adalah tugas hariannya ya, hampir sama dengan seorang FG yang intinya adalah mengcover apa yang menjadi pekerjaan FG atau CA bila CA tersebut memang baru mengkondisikan suatu pekerjaan. Ya, ada tugas hariannya. Ya, sini ada membimbing juga, mengawasi, mencatat transaksi dan mutasi yang terkait dengan sirkulasi keuangan di bank. Nah, tugas bulanan juga ada yang terkait dengan chart of account juga, meneliti, lalu juga yang terkait dengan bank rekonsiliasi dan juga jurnal-jurnal tugas bulanannya. Seperti itu ya. Ini juga mengisi dan membuat jadwal-jadwal dan terakhir menghadiri juga mengenai apa yang ada di accounting departemen. Nah, itu ya. Tugas tahunannya juga ada ya. Meneliti kembali semua jurnal, membantu accounting secara keseluruhan juga, dan juga menyusun program rencana kerja. Baik, itulah yang terkait dengan decision maker yang ada di accounting departemen. Selanjutnya kita terkait dengan bagian administrasi section. Di mana di sini yang tertinggi adalah bookkeeper. Jadi dia adalah mengerjakan seluruh teknis akuntansi dari awal hingga akhir, menyiapkan seluruh pembukuannya. Soalnya apa? Tugas utama seorang bookkeeper adalah membuat laporan keuangan yang sumber datanya berasal dari staf AR, staf AP, staf income audit, juga GC dan subdivisi logistik atau bagian store. Itu adalah seorang bookkeeper. Ya, begitu. Jadi harus menguasai keseluruhan daripada bagian finance maupun logistik. Nah, itu. Selanjutnya adalah cost control. Nah, cost control ini adalah jabatan yang tertinggi yang ada di section logistik atau store. Dia mengerjakan akuntansi yang berhubungan dengan terkait pengendalian internal, yaitu biaya, baik food cost maupun beverage cost dan juga yang terkait dengan room cost dan expense atau biaya-biaya yang dari semua departemen yang ada ya. Jadi seperti itu, dan juga yang terkait dengan pengadaan barang itu apakah sudah sesuai atau belum. Itu ya, dan bertanggung jawab langsung kepada seorang finance manager. Itu adalah cost control, pengendali internal, biaya ya, dan juga yang lain-lainnya. Ya, biaya itu bisa cost dan expense. Ya, selanjutnya seorang general kasir. Jadi general kasir ini adalah menyimpan uang kontan, buku-buku cek dan juga menyetujui terkait dengan pembayaran. Harian kas dan bank dan juga yang bertanggung jawab langsung kepada chief akuntan. Jadi meliputi yang terkait dengan laporan harian yang merupakan pendapatan dari hotel dalam bentuk cash. Itu adalah seorang general kasir ya, alurnya seperti itu ya. Selanjutnya terkait dengan account receivable ya, ada account receivable, nanti juga ada account payable. Account receivable adalah memeriksa semua data uang masuk
yang sudah diterima dari income audit melalui naik audit ya, dan membuat summary revenue juga dan memberikan data cash pada bookkeeper dan nanti akan diserahkan kepada seorang general kasir. Lalu yang terkait dengan membuat daftar piutang dan bertanggung jawab langsung kepada chief akuntan. Itu ya. Nah, ada di sini juga ada yang namanya account payable. Ya, account payable adalah mengerjakan buku harian pembelian. Ya, terkait dengan semua yang mengenai pembelian barang yang dilakukan oleh hotel itu dikondisikan oleh seorang account payable, bagian pembayaran atau pengeluaran uang hotel yang terkait dengan pengadaan maupun pembelian barang kepada vendor maupun juga kepada supplier. Itu ya. Nah, ini income audit yang tadi saya sebutkan. Ini adalah memeriksa semua data akuntansi mulai dari bagian depan front desk sampai nanti mengkondisikan pada di back office, di mana seorang income audit ini akan melaporkan yang terkait pendapatan yang ada di hari itu, baik itu mengenai yang cash, yang piutang, ya, itu akan dikondisikan. Kalau yang cash tadi diserahkan kepada general kasir melalui bookkeeper, lalu kalau yang mengenai piutang itu akan diserahkan kepada account receivable. Itulah tugasnya income audit yang menerima langsung laporan dari naik audit. Nah, itu ya. Selanjutnya di sini juga ada ADP atau bagian IT. Jadi dia adalah menjaga proses administrasi dan laporan dalam ini operasionalnya, membackup, memeriksa dan mempertahankan server database yang terkait dengan koneksi jaringan internet dan juga sistem yang ada di hotel. Itulah menjadi seorang tanggung jawab ADP, Entry Data Processing atau seorang IT. Di sini juga file penanganan backup file untuk database server utama. Jadi mengenai sistem, mengenai jaringan internet, itu adalah tanggung jawab seorang ADP atau IT. Itu ya. Baik. Sekarang selamat datang di store section atau bagian logistik. Ya. Tadi kita kupas, sudah ada cost control, lalu kita bertemu dengan purchasing. Nah, di sini adalah purchasing kita tahu adalah bagian pembelian barang. Ya, dia memeriksa semua good request yang sudah disetujui dan dicarikan kepada supplier. Di sisi lain juga harus mengetahui semua harga barang yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hotel, ya. Lalu juga membuat summary purchase bulanan dan juga bertanggung jawab kepada chief akuntan atau finance control. Jadi yang terkait dengan pengadaan barang, dengan pembelian barang itu tugas utama dari seorang purchasing dan juga menjalin hubungan baik dengan supplier. Itu ya. Baik, selanjutnya ada storekeeper. Nah, storekeeper ini bertanggung jawab penuh terhadap semua barang yang ada di gudang, mengatur alur keluar masuk barang di gudang, membuat inventory, dan juga yang terkait dengan semua kebutuhan mengenai operasional harian barang di hotel tersebut. Adalah storekeeper, mulai dari memasukkan barang ke gudang, melakukan pencatatan, melakukan penataan yang baik sesuai dengan sistem FIFO, ya itu ya, atau juga LIFO itu, dan juga mengatur alur pengeluaran barang dari gudang ke departemen yang terkait. Itu adalah storekeeper. Ya. Lalu receiving. Receiving ini kita tahu bertanggung jawab terhadap penerimaan barang kebutuhan operasional hotel. Jadi barang yang datang ke hotel itu harus melalui pintu receiving. Receiving mengecek yang terkait dengan barang yang diterima apakah sesuai dengan kualitas maupun kuantitas. Itu ya, itu adalah seorang receiving atau penerima barang. Tidak semua dikondisikan dengan departemen yang lainnya, harus melalui receiving. Nah, sekarang kita membahas yang terkait dengan front desk. Front desk juga termasuk di dalam accounting sebetulnya ya. Secara operasional dia memang bertanggung jawab kepada
departemen yang ada di lingkupnya, tetapi secara struktural sebenarnya itu adalah di bawah accounting departemen. Apa saja itu? Yang pertama adalah naik audit atau juga chief kasir. Ini biasanya merangkap semuanya sekarang ya. Yang namanya front desk agent itu juga harus bisa yang terkait dengan kasir juga. Jadi yang namanya naik audit itu adalah memeriksa pekerjaan semua kasir outlet dari harian itu yang ada dalam satu hari itu. Lalu di backup dan juga membuat summary revenue ya. Summary revenue adalah pendapatan harian hotel dari mulai pagi sampai malam ya. Lalu juga membuat yang namanya lampiran-lampiran yang diperlukan terkait dengan pendapatan maupun juga outstanding yang ada di kantor depan. Dan ini juga sebetulnya bertanggung jawab langsung juga kepada seorang chief akuntan. Itu adalah naik audit atau chief kasir. Itu ya. Dan yang terakhir adalah kasir atau kasir outlet. Bisa dari front office kasir, bisa dari restoran bar kasir, maupun juga di swimming pool kasir atau di business center ya. Ini adalah mengenai penanganan pembayaran tamu hotel. Jadi menyiapkan seluruh transaksi mulai dari penerimaan sampai pembayaran yang terkait dengan tamu-tamu yang langsung mengkondisikan dengan layanan fasilitas yang ada di hotel. Juga memeriksa dan memoting seluruh faktur, cek, voucher maupun yang lainnya, dan juga menghitung uang pendapatan yang ada di kasir, serta yang terakhir adalah menyusun hasil rekapitulasi hasil penjualan hotel. Jadi merekap pendapatan yang diterima setiap shiftnya. Ya, itu adalah seorang kasir. Demikian ya yang bisa saya kondisikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pandangan atau juga gambaran secara umum mengenai yang terkait dengan section-section yang ada di accounting department. Demikian ya, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan tetap semangat selalu. Kita bertemu kembali di sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya, yang akan mengupas semua yang terkait dengan akuntansi yang ada di hotel. Semakin lama semakin menarik dan akan memberikan kontribusi yang lebih bagi kita. Demikian, terima kasih dan salam sejahtera selalu. Amin.